Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Aprila Adawiyah MPD selaku dosen mata kuliah Sosiolinguistik dan tak lupa rekan-rekan semuanya yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perubahan, pergeseran, dan pemertahanan bahasa. Langsung saja yang pertama itu perubahan bahasa. Perubahan bahasa lazim diartikan sebagai adanya perubahan kaidah. Entah kaidahnya itu direvisi, kaidahnya menghilang, atau munculnya kaidah baru. Dan semuanya itu dapat terjadi pada semua tataran linguistik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, maupun leksikon. Pada bahasa-bahasa yang sudah mempunyai sejarah panjang, tentu perubahan-perubahan itu sudah terjadi berangsur-angsur. Selanjutnya yaitu perubahan fonologi. Perubahan fonologi terjadi pada perubahan ejaan bahasa dari ejaan Pan-O-Fusion, ejaan lama sampai ejaan yang disempurnakan. Nah, yang pertama itu ada penghilangan fonem, misalnya satai menjadi sate dan lain sebagainya. Yang kedua ada penambahan fonem, misalnya status, awalnya itu status dan lain sebagainya. Yang ketiga ada perubahan fonem, misalnya jawab, asalnya itu jawab dan lain sebagainya. Yang keempat itu pola silabel dalam bahasa Indonesia mengenal 4 pola silabel yaitu vi, vika, kavi, dan kavika. Tetapi saat ini terdapat pola kakavi, kakavika, dan kavikaka. Selanjutnya yang kedua ada perubahan morfologi. Perubahan bahasa yang terjadi dalam bidang morfologi yaitu di dalam proses pembentukan kata. Umpamanya dalam bahasa Indonesia ada proses penasalan dalam proses pembentukan kata dengan prefiks me dan pe. Kaidahnya adalah yang pertama, apabila prefiks me dan pe diimbuhkan pada kata yang dimulai dengan konsonan L, R, W, dan Y, tidak ada terjadi penasalan. Contohnya, meluas, merasa, mewatas, pelari, perasa, pewatas. Yang kedua, kalau prefiks me dan pe diimbuhkan pada kata yang dimulai dengan konsonan B dan P diberi nasal M. Contoh memberi, pemberi, memperbesar. Selanjutnya yang ketiga, bila prefiks me dan pe diimbuhkan pada kata yang dimulai dengan konsonan D dan T diberi nasal N. Contohnya mendekam. Selanjutnya yang keempat, kalau prefiks me dan pe diimbuhkan pada kata yang dimulai dengan konsonan S diberi nasal N. Dan contohnya itu peny. Selanjutnya yang terakhir, bila prefiks me dan pe diimbuhkan dengan kata konsonan G, K, H, dan semua vokal diberi nasal eng, mengganti, pengganti. Yang ketiga ada perubahan sintaksis. Menurut perubahan sintaksis, misalnya kalimat aktif transitif harus selalu mempunyai objek atau dengan rumusan lain. Setiap kata kerja aktif transitif banyak yang tidak dilengkapi objek. Contohnya, pertunjukan itu sangat mengecewakan. Kakek sudah makan tetapi belum minum. Selanjutnya perubahan bahasa yang keempat itu perubahan kosakata. Bahasa yang dinamis menambah perbendaharaan kata atau kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di antaranya tidak akan menjadi takkan, tidak ada menjadi tiada. Menurut Cair, dalam perkembangannya, sebuah bahasa bisa juga karena berbagai sebab akan kehilangan kosakatanya. Artinya, pada masa lalu kata-kata tersebut digunakan, tetapi kini tidak lagi. Perubahan bahasa yang terakhir yaitu ada perubahan semantik. Perubahan semantik yang umum adalah berupa perubahan pada makna butir-butir leksikal yang mungkin berubah total, meluas, atau juga menyempit. Yang pertama, dalam perubahan yang bersifat total, maksudnya kalau pada waktu dulu kata itu, misalnya ceramah dulu bermakna cerewet, banyak cakap, tetapi kini bermakna uraian mengenai satu bidang ilmu. Yang kedua, perubahan makna yang sifatnya meluas, maksudnya dulu kata tersebut hanya memiliki satu makna tetapi kini memiliki lebih dari satu makna. Contohnya, kata saudara pada awalnya hanya bermakna orang yang lahir dari ibu yang sama, tetapi kini berarti juga kamu seperti dalam kalimat surat saudara sudah saya baca. Yang ketiga itu perubahan menyempit. Adalah kalau pada mulanya kata itu memiliki makna yang luas, tetapi kini menjadi lebih sempit maknanya. Umpamanya, kata sarjana dalam bahasa Indonesia pada mulanya bermakna orang cerdik pandai, tetapi kini hanya bermakna orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi.
Selanjutnya itu tentang pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lain. Dengan kata lain, pergeseran bahasa akan terjadi bila seorang atau sekelompok orang penutur bahasa tertentu pindah ke tempat baru yang mana bahasanya berbeda dan bercampur dengan mereka. Pendatang atau kelompok baru ini harus menyesuaikan diri dengan menanggalkan bahasanya sendiri. Lalu, menggunakan bahasa penduduk setempat dan terjadi selama beberapa generasi. Contohnya, Togar dan Sangat, dua orang mahasiswa di Malang yang berasal dari Sumatera Utara. Ketika pertama datang di Malang, mereka sedikit pun tidak mengerti bahasa Jawa. Maka, sesudah 2 tahun berada di Malang, keduanya lebih biasa berbahasa Jawa dalam setiap keperluan, kecuali di mana diperlukan menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir pemertahanan bahasa. Pemertahanan bahasa menyangkut masalah sikap atau penilaian terhadap suatu bahasa, untuk tetap menggunakan bahasa tersebut di tengah-tengah bahasa-bahasa lainnya. Dengan kata lain, pemertahanan bahasa dimaksudkan untuk mewujudkan diversitas kultural, memelihara identitas etnis, memungkinkan adaptabilitas sosial, secara psikologis menambah rasa aman bagi anak, dan meningkatkan kepekaan linguistik, menurut Kristal tahun 1997. Sebagai contoh, sekelompok masyarakat etnik Jawa yang pindah dan menetap di Madura, mereka tetap menggunakan bahasa Jawa di tengah-tengah masyarakat mayoritas Madura. Maka dapat dikatakan mereka telah melakukan upaya pemertahanan bahasa. Di sini saya mewawancarai Kepala Sekolah dan Guru MI Kajar-Kajar Haurangi. Yang pertama, Pak Wildan selaku Kepala Sekolah, yang kedua Pak Dery sebagai operator, dan yang terakhir ada Pak Deni selaku wali kelas 6. Cukup baik ya, karena ada perubahan kurikulum. Sekarang kurikulum merdeka, terus tingkat ekonomi siswa, orang tua dan guru yang mendukung. Kalau medianya menunjang, alatnya ya baik. Kalau tidak ada yang alat media itu tidak baik. Mulanya pendidikan Indonesia itu sekarang alhamdulillah menuju ke arah yang lebih baik seperti itu. Kalau untuk memudahkan guru juga dalam pembuatan administrasi guru, kemudian administrasi peserta didik, dan juga administrasi kepala madrasah. Situasi, kondisi geografis semua satuan pendidikan di seluruh Indonesia ini. Menyampaikan materi-materi pembelajaran kepada para peserta didik itu sangat mudah. Dan Pak, bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini? Sangat maju dan sangat memudahkan untuk terutama di satuan pendidikan. Dengan kurikulum merdeka, alhamdulillah jadi tercakup semua kemampuan anak, tidak lagi tergantung ke standar-standar daripada pemerintah. Dan dengan adanya kurikulum merdeka ini memudahkan guru juga dalam untuk membuat dan sangat simpel
sekali dalam pembuatannya. Oleh karena itu sangat membantu dengan adanya materi-materi pembelajaran yang sifatnya digital. Lalu menurut Bapak faktor apa saja? Masyarakat itu memilih yang gratis, ya. Sementara itu gratis itu ada dampaknya juga, Bu. Prinsip Bapak sebagai pemimpin ya, kalau di sekolah ini meskipun sedikit apapun itu bentuk pekerjaannya atau penyelesaian masalah, meskipun sedikit tetapi harus ada grafiknya. Grafiknya sedikit ya itulah masalah diselesaikan mungkin sampai situ dulu, atau misalnya kemudian minggu depan atau misalnya bulan depan. Itu cara pemasahan masalah pendidikan. Kalau Sih yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia? yang pertama guru memang harus cakap dalam bentuk metode apapun. Metode belajar itu dari zaman dulu, kemudian zaman pertengahan, zaman modern, sekarang ya itu harus dipadukan. Kalau tidak dipadukan, ya kalau mengandalkan zaman modern saja, artinya ada hal-hal yang memang dari dulu juga berbicara menyampaikan materi itu ada. Jadi sangat bagus kalau misalnya dipadukan metode-metode zaman dulu dengan zaman modern. Dan kedua, memang kualitas manajemen sekolah. Artinya kepala sekolah juga harus berperan aktif mengkomunikasikan, melihat, mereview apa yang menjadi dasar kebutuhan setiap gurunya, yang kalau sekarang itu di era digital itu ya harus dipersiapkan sarana, kemudian fasilitas teknologi informasi seperti komputer, media elektronik yang lain. Kalau berbicara masalah nih, pasti ada masalah. Ya. Mengatasi masalah-masalah yang ada. Nah, ini melalui transformasi yang sangat panjang, dari contoh daripada kurikulum, teknis pembelajaran atau cara penyampaian pembelajaran ke siswa, seperti sekarang ini yang memang progres yang sangat baik untuk menuju ke arah yang lebih baik untuk Indonesia. Cuman daripada segi positifnya ya ada juga segi negatifnya. Yang sangat vital itu ya untuk sekarang ini di media sosial itu ya memang banyak sisi negatifnya daripada untuk positifnya gitu kan. Itu pengaruh daripada teknologi. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri juga teknologi canggih juga itu berbanding lurus dengan pendidikan yang maju gitu. Menurut saya seperti itu. Terus yang mau saya sampaikan seperti ini, ketika maju itu diasumsikannya bukan daripada katakanlah pendidikan banyak, tetapi memang masyarakat itu memilih yang gratis, ya. Sementara itu gratis itu ada dampaknya juga, Bu.